digitalku kumaha mangcu. Suatu hari di kota Paris, seorang wanita bernama Maria dan anaknya Ophelia terlihat sedang dikejar oleh para penyihir. Dengan kekuatan penyihir yang bisa berubah menjadi gagak, mereka mampu mengikuti kemanapun wanita tersebut pergi. Dan ternyata para penyihir itu ingin merebut buku Necronomicon yang dibawa oleh Maria. Gimana ceritanya ya? So, gak usah cang-cincong lagi, langsung saja kita masuk ke alur filmnya, let's go! Untuk menyelamatkan anaknya, Maria menyuruh Ophelia untuk bersembunyi di kolong tempat tidur mereka. Dia juga menebarkan serbuk ajaib agar Ophelia tidak terlihat. Tak lama kemudian, Erla masuk ke sana dengan dikawal oleh pengawalnya. Dan di saat itu juga, dia bertanya tentang keberadaan buku Necronomicon kepada Maria. Demi menyelamatkan buku dan anaknya, Maria pun mengatakan bahwa buku Necronomicon telah dibawa oleh anaknya ke hadapan Diandra yang tak lain adalah pemimpin penyihir baik. Karena tak mendapatkan buku Necronomicon, dia pun murka karena waktu umur penyihir yang dimilikinya sudah tidak lama lagi. Oleh karena itu, Erla langsung memerintahkan pengawalnya untuk membawa Maria pergi. Hal ini dilakukannya untuk mengecek keberadaan Ophelia di sekelilingnya karena ia yakin pasti gadis tersebut masih berada di sekitar tempat itu. Setelah mencari-cari tapi tidak menemukan apa-apa, Erla pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Melihat sang penyihir sudah pergi, Ophelia pun menjalankan rencana yang diamanahkan oleh ibunya, yang mana dia harus menemui Wibu di Istana Burgat untuk meminta tolong agar mempertemukannya dengan Diandra. Suatu hari di Istana Burgat, Wibu yang sedang mengadakan latihan pertunjukan makan malam berhantu dihampiri oleh kepala pelayan bernama Charles yang menyampaikan sesuatu bahwa ada yang kurang dengan pelatihannya. Charles juga berkata agar Wibu berhati-hati saat pentas di pertunjukan nanti dan tidak membuat kesalahan. Di tengah perbincangan itu, Wibu dikejutkan dengan kedatangan tamu pertama mereka. Dia pun segera pergi ke kamar membangunkan Raja Julius yang sedang tidur karena bersedih ditinggal oleh sang ratu. Di malam harinya, saat Julius menjelaskan tema makan malam berhantu, tiba-tiba omongannya dipotong yang membuatnya sedikit lupa. Untungnya Charles masih berada di sana sehingga dia bisa membantunya dalam penyambutan tersebut. Setelah itu Julius bilang bahwa ada seorang kesatria Balduin yang gagah yang kini telah dibunuh secara brutal tepatnya di Kastil Burgat sehingga membuat arwahnya jadi gentayangan. Suasana pun mulai tegang saat jam dinding mulai bergerak sendiri yang ternyata semua itu dioperasikan Charles dari arah dapur. Beberapa saat kemudian muncullah sosok Wibu yang mencoba menakut-takuti semua hadirin sampai pertunjukan itu jadi kacau karena disela oleh salah satu tamu di sana. Para tamu pun memutuskan untuk pulang saja karena kecewa terhadap kebohongan yang diciptakan oleh Julius tanpa membayar sepeser pun. Tapi Wibu merasa jika semua kegagalan ini disebabkan oleh dirinya yang tak bisa tampil maksimal. Dan ketika Julius membantah perkataan tersebut, tiba-tiba Ophelia datang lalu langsung mengatakan kalau ia ingin bertemu dengan Wibu. Di sini Julius kebingungan dengan kehadiran Ophelia. Namun saat dia mempersilahkannya masuk, tiba-tiba Wibu langsung menutup pintu rapat-rapat. Tak lama kemudian Ophelia pun sudah berada di dalam karena menggunakan kekuatan sihirnya. Dan tanpa basa-basi, ia menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang penyihir sekaligus ponakan dari Wibu. Merasa tak yakin kalau Ophelia adalah keponakannya, Wibu pun memberi pertanyaan sebuah teka-teki penyihir. Dan ternyata semua teka-teki itu dengan mudah dijawab oleh Ophelia. Setelah itu Ophelia meminta pertolongan kepada mereka agar membantu membebaskan ibunya yang kini telah diculik oleh ratu penyihir jahat. Mengetahui hal ini, Julius bertanya apa alasan Maria diculik. Dan sebelum menjawab pertanyaan itu, Ophelia memintanya untuk berjanji agar menjaga rahasianya tentang ia yang menyembunyikan buku Necronomicon. Di tempat lain, Erla menemukan penjepit rambut milik Ophelia yang jatuh. Ia juga melihat ada kastil dan bergegas menuju ke sana. Sementara itu, Julius sedang menunggu Ophelia yang sedang membuka koper. Setelah isinya dikeluarkan, dia menjelaskan tentang buku Necronomicon yang telah dicuri oleh ibunya. Dan itulah penyebab mengapa ibunya bisa diculik oleh penyihir Erla karena semua penyihir memperebutkan buku tersebut karena bisa menambah usia dan kekuatan mereka. Wibu yang mengetahui kekuatan dalam buku Necronomicon pun sangat kegirangan karena ternyata selama ini dia juga penggemar buku tersebut. Tapi Ophelia menjelaskan bahwa mereka tidak bisa menggunakan buku itu karena efek sampingnya sangatlah berbahaya.
Ketika akan membukanya, tiba-tiba si buku mulai berbicara dan menghasut Huibu untuk menggunakannya. Beruntungnya, Julius langsung memutus pembicaraan mereka dan mengembalikan buku itu ke dalam lemari. Saat Erla mencoba masuk ke dalam kastil, dia langsung membawa Ophelia ke atas loteng. Melihat Ophelia telah diculik, Julius bergegas untuk menyelamatkannya. Sementara Huibu mempunyai rencana tersendiri, yaitu pergi mengambil buku Necronomicon. Sialnya, Erla dengan cepat muncul di hadapan mereka dan mengucapkan sebuah mantra yang membuatnya terpental. Melihat teman-temannya diserang membuat Ophelia sangat marah. Bahayanya, Erla sudah mengetahui keberadaan buku Necronomicon. Si penyihir jahat itu pergi karena terpental hingga kekuatannya melemah. Jadi saat itu juga Ophelia mulai memperingatkan semuanya untuk berjaga-jaga. Karena suatu saat nanti pasti penyihir itu akan kembali demi menghancurkan kastil dan mendapatkan buku tersebut. Oleh karena itu, satu-satunya harapan mereka hanyalah harus menemui Diandra. Dengan melewati jarak kastil dan hutan penyihir yang agak jauh, Huibu akan memakai sapu terbangnya sebagai kendaraan. Namun Julius mengatakan bahwa ia mempunyai ide yang lebih masuk akal. Keesokan paginya, Julius membawa mereka ke pesawat miliknya dan rencananya mereka akan pergi ke hutan para penyihir menggunakan pesawat tersebut. Sayangnya hanya ada 2 kursi dan 1 bagasi untuk Huibu tempati. Jadi terpaksa Charles yang tak kebagian tempat tetap tinggal di kastil dengan perasaan gelisah. Dalam perjalanan menuju kastil Diandra, terlihat bahwa buku Necronomicon menggoda Huibu dengan kekuatan yang ada di dalamnya. Lalu karena iming-iming itu, Huibu pun akhirnya tergoda dan ingin meraih buku tersebut yang kemudian malah mengakibatkan kebocoran bahan bakar pada pesawat. Saat pesawat mulai kehabisan bahan bakar dan mantra Ophelia juga tidak mempan, mau tidak mau Julius pun terpaksa mendarat dadakan. Untungnya mereka selamat dengan mendarat di desa yang terlihat tak berpenghuni, dan setelah diamati keadaan sekitar cukup aman, mereka pun memutuskan beristirahat di sebuah penginapan. Karena Ophelia penyihir baik, dia melihat tanda mantra pelindung sebelum masuk ke sebuah rumah, dan ketika memasuki ruangan, tiba-tiba sekeliling menjadi diam dan memperhatikan mereka. Di sana seorang pria bertubuh gemuk bernama Andre menghampiri mereka dan mulai mencaci maki. Hal ini membuat Julius ketakutan sehingga memilih untuk berbohong kalau mereka tidak ada kaitannya dengan para penyihir. Namun Ophelia malah memilih jujur dengan berkata bahwa dia dan ibunya adalah seorang penyihir yang baik. Ophelia dan yang lain dengan perlahan menjelaskan kepada orang desa bahwa ia akan menyelamatkan ibunya yang telah diculik. Mendengar hal itu, Andre pun langsung berubah menjadi pria yang ramah, lalu mempersilahkan mereka duduk dan menghidangkan makanan untuk mereka. Sementara itu, Julius memperkenalkan hantunya yaitu Huibu yang bisa duduk dengan tenang bersama. Selesai makan malam, Andre mempersilahkan mereka untuk beristirahat. Dia juga menaburkan garis dengan garam sebagai pelindung dari penyihir jahat. Namun, karena Julius mengkhawatirkan keberadaan pesawatnya yang masih ada di luar, ia meminta tolong kepada Andre untuk memindahkannya agar tak dicurigai oleh musuh. Sementara yang lain memindahkan pesawat, Huibu diberi tugas untuk melindungi Ophelia. Ketika berdua di dalam kamar, Ophelia penasaran nih dari cerita keluarganya yang menceritakan bahwa Huibu adalah hantu paling lucu. Tadinya Huibu menjawab dengan ceria, tapi saat dia mengingat keluarganya, perasaan hatinya langsung bersedih. Tak mau kerabatnya bersedih, Ophelia pun mencoba menghibur dengan memperlihatkan anjing peliharaannya. Tapi ketika ia sadar ada satu anjingnya yang hilang, Ophelia pun pergi untuk mencarinya. Haut immer ab. Uwe! Ketika Ophelia pergi, lagi-lagi buku Necronomicon menggoda Huibu untuk membukanya. Awalnya sih dia tidak tergoda, tapi buku itu tetap mendesaknya dengan berkata Huibu akan menjadi hantu paling menakutkan. Dan karena buru-buru untuk mengambilnya, buku Necronomicon itu malah terlempar ke arah garis garam yang dibuat oleh Andre. Tindakan Huibu tadi hampir saja ketahuan oleh kembalinya Ophelia di kamar. Ia bergegas mengambil buku dan menyembunyikannya lagi di balik tubuh lalu pergi keluar. Beberapa saat kemudian, segerombolan burung gagak masuk melalui jendela dan membawa Ophelia. Ternyata itu adalah si penyihir jahat Erla, hingga membuat Huibu merasa sangat bersalah karena gagal dalam menjaga Ophelia dari musuhnya. Kini harapan satu-satunya Julius adalah bertemu dengan Diandra. Mereka harus lebih berhati-hati lagi karena hutan penyihir sangatlah berbahaya. Dan sebelum melanjutkan perjalanan, Julius sempat menitipkan sebuah surat untuk dikirimkan ke Kastil Burgat. Ach so, könnten Sie das hier freundlicherweise an Schloss Burgeck telegrafieren zur Hemdenschaft?
Ketika Erla sedang mengacak-acak isi koper milik Ophelia untuk mencari buku Necronomicon, Julius dan Huibu telah sampai di dalam hutan penyihir. Namun mereka malah sempat tersesat hingga menemukan sebuah rumah penyihir roti. Ketika akan mendekati rumah penyihir itu, Julius dan Huibu malah masuk ke dalam jebakan. Dari situlah sang penyihir pun muncul menghampiri mereka. Tapi beruntungnya dia adalah penyihir baik nih dan akan menunjukkan jalan menuju kastil Diandra. Namun sebagai imbalannya mereka harus mampir minum kopi dan makan kue terlebih dahulu. Dengan senang hati Julius menyetujui ajakan penyihir roti dan di sana mereka dihidangkan berbagai macam kue yang sangat lezat. Tak lama kemudian si penyihir bertanya sebenarnya apa sih alasan mereka menemui Diandra. Huibu pun langsung menjawab kalau mereka ingin meminta bantuan untuk menyelamatkan Maria dan Ophelia yang telah diculik oleh Erla. Namun dia berbohong telah berkata jika Erla berhasil merebut buku Necronomicon walau sebenarnya keberadaan buku itu ada di tangannya. Setelah tahu tujuan Julius dan Huibu, si penyihir langsung bersiap-siap untuk ikut serta dalam rencana ini. Pada saat Julius bingung melanjutkan perjalanan karena sangat berbahaya, si penyihir langsung memarahinya karena dengan mendapatkan buku Necronomicon, Erla pasti akan membuka gerbang ke dunia bawah tanah untuk mengambil seluruh jiwa penyihir. Mendengar hal itu yang nantinya bisa mengancam keselarasan nyawa penyihir, mereka pun bergegas menuju kastil Diandra. Sesampainya di kastil, mereka pun mengetuk pintu dan mengatakan bahwa mereka ingin bertemu dengan Diandra. Dan tidak perlu waktu lama, mereka langsung diizinkan masuk dan bertemu dengan Diandra. Pada pertemuan mereka itu, Diandra menyuguhkan sebuah minuman. Tapi mereka langsung to the point memberitahu tentang penculikan Ophelia dan memohon pertolongan Diandra untuk menemukan Maria dan juga Ophelia. Namun di tengah obrolan itu, tiba-tiba Huibu sadar bahwa ada sesuatu hal yang aneh di sana. Karena ada perasaan yang tak beres, dia pun mengajak Julius untuk pergi dari kastil. Akan tetapi sebelum mereka pergi, tiba-tiba Diandra seketika berubah wujud menjadi Erla. Ternyata minuman yang disuguhkan tadi adalah ramuan kejujuran. Jadi saat itu Erla langsung bertanya tentang keberadaan buku Necronomicon. Karena Julius memang tidak tahu, dia pun bilang bahwa buku itu berada di tangan Ophelia. Berbeda dengan Huibu yang malah mengeluarkan buku itu dan menyerahkannya kepada Erla. Setelah berhasil mendapatkan buku Necronomicon, Erla membawa Julius dan Huibu ke ruang bawah tanah. Di perjalanan mereka berdua mulai menyerang para penjaga dan bertengkar di sana. Dan ketika berhasil kabur dari ruang bawah tanah, Julius sangat kecewa dengan Huibu dan ingin meninggalkannya. Malam itu Julius dan Huibu dicegat oleh si penyihir roti. Sekarang jika mereka ingin mengalahkan Erla, mereka harus bekerja sama. Si penyihir kemudian membawa mereka masuk ke dalam rumahnya lalu memberikan kue yang sudah diraciknya agar Julius bisa menjadi seorang penyihir. Setelah melewati banyak rintangan, akhirnya Julius dan yang lain bisa masuk dalam kastil. Namun mereka terlambat karena sekarang Erla sudah memulai ritualnya. Dengan tubuh samaran seperti penyihir, Julius diminta untuk mengorbankan sesuatu di dalam ritualnya. Di momen itu, Julius panik karena efek ramuan roti penyihirnya mulai pudar. Untungnya, dia sempat pergi dari sana sebelum ketahuan oleh Erla. Kala itu, Julius pun berubah menjadi wujud aslinya di ruang bawah tanah. Dia melihat bahwa Erla sudah mengubah penyihir roti menjadi babi dan dikubur hidup-hidup sebagai tumbal. Selanjutnya, Erla juga akan membawa Maria dan Ophelia untuk menjadi korbannya dan melihat itu Julius dan Huibu langsung mengikutinya dari belakang. Di sini Julius langsung bertindak mengalihkan perhatian para penjaga, sementara Huibu akan membebaskan Maria dan Ophelia. Setelah lolos, Julius memperingatkan mereka bahwa para penjaga akan mengepung mereka. Tapi di momen itu Charles tiba-tiba datang dan mengalahkan para penjaga, sehingga situasi mulai aman dan memberi kesempatan pada Ophelia untuk memberi serbuk mantra supaya mereka tidak terlihat. Sialnya, rencana Ophelia dan yang lain untuk kabur diketahui oleh Erla nih. Dengan begitu, si penyihir jahat memerintahkan anak buahnya untuk membuang mereka ke dalam sumur api. Namun, tanpa disadari, Huibu berhasil mengambil buku Necronomicon dari tangan Erla dan akan membuangnya ke dalam sumur. Mengetahui hal ini, Erla mengajukan negosiasi agar tidak membuang buku tersebut. Tapi tetap saja, Huibu menghiraukan perkataan itu dan akan menjatuhkan bukunya ke dalam api. Sebelum Huibu menjatuhkan buku Necronomicon, dia diberi kesempatan untuk membacakan salah satu mantranya. Dan beruntungnya, mantra tersebut menjadikan mantra penyihir jahat menjadi baik.
Usai kekacauan itu, keadaan pun kembali seperti semula, bahkan Maria mengubah para babi ke wujud aslinya. Sementara itu, Huibu membatalkan keinginannya menjadi hantu paling menakutkan seperti apa yang diiming-imingi oleh buku Necronomicon. Dia tetap memilih berkorban demi menyelamatkan semua nyawa yang ada di sana. Dan saat kembali ke Kastil Burgat dan mengadakan pertunjukan kembali, kini dia malah mendapatkan banyak uang karena banyak anak-anak yang meminta foto kepada hantu paling lucu di dunia ini. Dan film pun berakhir.